Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran intensif dalam menghadapi ujian madrasah, yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, ya, yaitu pada pertemuan kelima. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang Quran surah Al-Ma'un dan juga Quran Surah Al-Kautsar. Oke, disimak baik-baik videonya. Nah, Quran Surah Al-Kautsar kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah dialah yang terputus. Nah, surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-108 berdasarkan urutan mushaf dan surah ke-15 berdasarkan urutan turunnya wahyu. Nah, surah ini digolongkan dalam golongan surah Al-Makkiyah, walaupun ada beberapa yang menggolongkan surah Madaniyah. Nah, kenapa digolongkan surah Makkiyah? Karena diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Surat ini adalah surah terpendek dalam Al-Quran karena hanya berjumlah 3 ayat. Nah, jadi sebagaimana yang telah tadi dijelaskan, surah Makkiyah ini dinamakan dengan surah Al-Makkiyah ini karena sebelum hijrah Nabi, dan juga karena alasan lain, karena surat ini sebab turunnya adalah adanya cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ini terjadi yaitu di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Nah, kemudian kita bahas ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Nah, penjelasannya, surat ini intinya adalah untuk pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Al-Kautsar ini dibentuk dari wazan fa'ul. Nah, kan? Tadinya Kautsar ini dari kata kasroh, ya kan? Kasroh dibentuk dalam wazan fa'ul menjadi Kautsar. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Kautsar diambil dari kalimat kasroh. Jadi Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang banyak secara umum. Nah, pendapat kedua mengatakan secara khusus Al-Kautsar adalah sungai di surga karena banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Jadi Al-Kautsar menurut para ulama ada dua. Yang pertama, kebaikan yang banyak ini masih secara umum. Kemudian yang khusus yaitu sungai-sungai di surga. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Nah, penjelasannya, ini dua ibadah yang sangat agung yang sering Allah Subhanahu wa taala gandengkan, yaitu salat dan menyembelih. Fasholli wanhar, ya. Nah, dua-duanya ini merupakan bukti tauhid. Ya, tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Sudah pernah Ustaz jelaskan, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, bukan kepada yang lain. Nah, Allah mengatakan fasholli li rabbika, salatlah hanya untuk Allah. Wanhar li rabbika kadzalik, demikian pula sembelihlah hanya untuk Allah saja. Oleh karena itu ketika kita menyembelih kita mengatakan bismillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat lain Allah berfirman, Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sesungguhnya sholatku, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surah Al-An'am. Nah, oleh karenanya barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi barang siapa yang menyembelih untuk jin, untuk wali, untuk sunan, untuk gunung, Nyi Roro Kidul, maka dia telah melakukan kesyirikan, menyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, luar biasa ketika kita berhaji, seluruh orang menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tatkala haji, tauhid sangat nampak. Nah, nanti sepulang haji, sebagaimana orang kembali lagi melakukan kesyirikan. Nah, kita bisa lihat bagaimana jalan dari Mekah menuju Madinah sepanjang 400 km lebih. Pemerintah Saudi banyak membelah gunung untuk dijadikan jalan. Bahkan di Mina, gunung dilubangi menjadi terowongan. Tidak ada satu telur pun yang dipecahkan dalam rangka untuk menjaga gunung. Tidak ada sama sekali. Akan tetapi kita bisa melihat di Indonesia banyak budaya-budaya seperti itu. Membuat jembatan sudah memerlukan 8 ekor kambing dan lain sebagainya. Jadi pada intinya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mencelamu, dialah yang telah terputus. Nah, dengan dasar ayat inilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini surah Makkiyah. Karena disebutkan sebagian orang-orang Quraisy tatkala anak Nabi SAW yang bernama Qasim meninggal dunia, yang menunjukkan Nabi tidak punya keturunan laki-laki, maka mereka mengatakan selesai urusan Nabi, yaitu abtar, ya. Abtar, terputus. Nah, karena seseorang tidak mungkin jaya kecuali punya anak banyak. Nah, dia akan meneruskan perjuangan bapaknya. Ternyata anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Maka mereka mengatakan Muhammad akan selesai urusannya. Namun, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Dia yang mencela, yang akan terputus. Nah, lihatlah bagaimana Nabi SAW sekarang namanya indah. Kan? Namanya indah, semua orang menyebutnya dan tidak pernah berhenti sebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas alam dunia ini. Nah, setiap sholat, setiap saat ada orang bersolawat, setiap saat dikumandangkan azan selalu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setiap detik tidak ada penyebutan Nabi yang hilang, akan selalu ada disebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tinggikan, sedangkan orang-orang yang mencela Nabi Muhammad sudah hilang dalam sejarah, tidak ada yang kenal, dan ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita bahas surah Al-Ma'un. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat surat ini Madaniyah karena di dalam ayat ini tentang orang munafik yang baru ada di Madinah. Jadi orang munafik bisa dilihat muncul pertama kali itu di Madinah. Karena dulu ketika di Mekah kalau tidak Islam ya kafir, jelas begitu. Nah, sebagian ulama lainnya menjelaskan awal surah ini turun di Mekah. Sedangkan ayat keempat sampai ketujuh
turun di Madinah. Dinamakan surah Al-Ma'un yang berarti barang yang berguna. Diambil dari ayat terakhir dari surah ini. Surah ini juga dinamai dengan Ad-Din, Takdzib, dan Al-Yatim, dan surah Ar-Aita. Nah, menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini atau sebab turunnya surah Al-Ma'un ini terkait dengan As bin Wa'il. Menurut As-Sa'di mengenai Walid bin Mughirah ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama, mereka menyakiti anak yatim yang datang untuk meminta bantuan. Nah, ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, kata yukadzibu di sini ya, kata yukadzibu berasal dari kata kadzaba yukadzibu yang artinya mendustakan atau mengingkari. Nah, ia bisa berubah sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatannya. Nah, kemudian kata abdin secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, dan juga pembalasan. Nah, dalam ayat ini ad-din sering diartikan agama. Namun, ia juga berarti pembalasan karena sering kali Al-Quran ketika mendengarkan yukadzibu, ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din, artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau kiamat. Nah, Ibnu Katsir termasuk mufassir yang memaknai ad-din dengan hari pembalasan, sehingga makna ayat ini, tahukah engkau hai Muhammad orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Kemudian ayat selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kata zalika di sini digunakan untuk menunjukkan kepada suatu yang jauh. Zalika di sini memberi kesan betapa jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata yadu, nah artinya mendorong dengan keras, namun maknanya tak selalu dorongan fisik, ya. Nah, namun juga mencakup segala penganiayaan atau gangguan. Kemudian ada kata yatim berasal dari kata yatama yang artinya kesendirian, yatim. Ya, yatim digunakan untuk anak yang belum dewasa dan ayahnya telah wafat. Nah, itu yang dinamakan dengan yatim. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, kata yahuddu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kata ta'am di sini berarti makanan atau pangan. Ayat di sini tidak menggunakan kata it'am yang artinya memberi makan. Kenapa? Agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan, namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan ada hak-hak orang miskin di makanan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, huruf fa di sini menggabungkan 3 ayat pertama dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, bahwa orang-orang yang menustakan agama dan hari pembalasan selain mereka suka menghardik anak yatim, juga tidak mau memberi makan orang miskin, juga dihinggapi penyakit riya, ya. Nah, kata wail kemudian artinya adalah kebinasaan atau kecelakaan yang menimpa akibat pelanggaran atau kedurhakaan yang tadi telah dilakukan. Kemudian musallin, kan al-musallin bisa diartikan orang-orang yang sholat. Namun dalam ayat ini sholatnya tidak sempurna karena tidak didahului dengan kata yang seakar dengan akimu. Nah, jadi penjelasannya ada pada ayat berikutnya nanti. Sehingga tidak boleh ketika kita membaca surah ini kita berhenti di ayat ini, fawailul lil musallin. Maka tidak boleh, karena nanti akan terjadi kesalahan dalam arti, karena
fawailul musallin ini menggunakan waqaf lazim yang harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya sebagai penjelasannya. Jadi menurut Ibnu Abbas, al-musallin yang celakan pada ayat ini adalah orang yang sudah berkewajiban sholat namun mereka melalaikannya. Menurut Masyruq, maksudnya adalah orang yang mengerjakannya bukan pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan menurut Atha Ibnu Dinar, maksudnya adalah orang-orang yang menunda sholat. Nah, inilah disebut lil musallin, fawailul lil musallin. Kemudian ayat selanjutnya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, kata an di sini berarti tentang atau menyangkut. Nah, jadi di sini menggunakan kata an, bukan menggunakan kata fi. Kalau menggunakan kata fi, ia berarti kecaman terhadap orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam arti tidak khusyuk. Ya kan, kecaman terhadap orang yang sholatnya nggak khusyuk. Nah, namun pada ayat ini menggunakan kata an, sehingga ia adalah kecaman terhadap orang-orang yang lalai dari esensi makna dan tujuan sholat. Yang lalai seperti apa? Tadi telah dijelaskan, mengundur-undur waktu sholat, tidak sholat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kata sahun berasal dari kata saha, yang artinya lupa atau lalai, yaitu seseorang yang hatinya menuju kepada sesuatu yang lain sehingga melalaikan tujuan utamanya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6 ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain, namun tidak mengerjakannya ketika sendirian. Kemudian alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Nah, kata yura'un berasal dari kata ro'a yang artinya melihat. Dari akar kata yang sama lahirlah kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia sehingga jika tidak ada yang melihatnya, mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, riya berarti melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas. Nah, yang paling terkena ayat ini adalah orang-orang munafik. Namun, kita juga harus waspada jika ada riya di dalam diri kita. Wa yamna'unal ma'un, ya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Menurut Ali bin Abi Thalib, al-ma'un adalah zakat. Sebagian sahabat Nabi mengatakan al-ma'un adalah sedekah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik, juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, meskipun barang itu akan kembali dalam kondisi utuh. Mereka juga menolak sedekah atau menolak zakat. Kemudian telah selesai penutup, kesimpulannya adalah surah Al-Ma'un adalah surah yang menjelaskan hakikat para pendusta agama dan mendustakan hari pembalasan. Karakter utama utama mereka adalah yang pertama, sewenang-wenang kepada anak yatim, tidak mau menolong orang miskin. Kemudian surat ini juga berisi ancaman kepada orang-orang munafik yang lalai dari sholatnya, memamerkan sholatnya padahal ia sering meninggalkan sholat itu, dan lalai dari tujuannya. Mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan sesuatu saja berat, apalagi bersedekah dan membayar zakat. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Sekarang kita lanjutkan dalam pembahasan soal fasolli li rabbika wanhar, ya. Kata wanhar di sini artinya adalah dan berkurbanlah. Kemudian yadu ul yatim, terjemah dari kalimat yang bergaris bawah yadu ul yatim adalah menghardik anak yatim. Ketiga, termasuk ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan surah Al-Ma'un adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tamak rakus terhadap harta benda, tidak bersyukur nikmat Allah, berfoya-foya. Ya. Salah satu ciri orang yang mendustakan agama alladzina hum yura'un adalah orang yang berbuat riya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada semua makhluknya,
terutama manusia. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Sebagai bentuk rasa syukur kepadanya, ayat yang sesuai adalah fasholli lirabbika wanhar. Kemudian perhatikan ayat berikut ini, Al-Kautsar 1, inna a'tainakal kautsar, dan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pak Hamid tergolong orang yang taat dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ia selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Rasa syukur itu ia wujudkan dengan sikap peduli kepada orang yang membutuhkannya. Sikap kepedulian yang ditunjukkan Pak Hamid sebagai wujud pengamalan kedua ayat di atas adalah yaitu memberi bantuan dengan barang yang berguna, memberi bantuan kepada fakir miskin, bergotong royong, menyantuni anak yatim. Maka isinya adalah B ya, jawabannya. Di antara bentuk-bentuk kepedulian sosial dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Quran surah Al-Kautsar adalah D, menyembelih binatang kurban. Inti pembicaraan dalam surah Al-Ma'un adalah C, ciri-ciri penista agama. Berikut ini yang termasuk bentuk-bentuk kelalaian dalam sholat adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat, tidak menjaga kekhusyuan, tidak segera melaksanakan sholat ketika masuk waktunya, tertidur sebelum sholat. A ya, mengakhirkan pelaksanaan sholat. Syarat Al-Ma'un turun, surah Al-Ma'un turun di kota Mekah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita telah membahas materi dan juga membahas soal-soalnya. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.